Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua yang sama-sama kita hormati Ibu Oknariana SPD MPDE selaku dosen pengampu pada mata kuliah Praktek Kewirausahaan. Seterusnya rekan-rekan yang berbahagia. Baiklah, kembali lagi kita pada mata kuliah Praktek Kewirausahaan. Namun sebelum itu, perkenalkan kami dari kelompok kedua pada mata kuliah Praktek Kewirausahaan, di mana kami beranggotakan 5 orang, yaitunya saya sendiri, Aulia Wulan Aprila dengan NIM 21053004, dan rekan saya, Muhammad Rifki Fadliansah dengan NIM 21053021, Yolanda Triviona dengan NIM 21053043, Yulfani dengan NIM 21053203, dan Yulia Nafila dengan NIM 21053117. Baiklah, pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok kedua akan menjelaskan dan mempresentasikan hasil ide usaha kami pada mata kuliah Praktek Kewirausahaan, di mana kami dari kelompok kedua ini mengangkat ide usaha yaitunya Rupika Maknyos atau Rumah Pisang Kita Maknyos. Nah, untuk penjelasan yang lebih lanjut mengenai Rupika Maknyos ini sendiri, langsung saja kita dengarkan penjelasan dari rekan saya yaitunya Yulia Nafila. Kepada Yulia Nafila dipersilahkan. Baiklah, Rupika Maknyos. Ini merupakan gambaran dari usaha Rupika Maknyos, di mana Rupika Maknyos ini merupakan salah satu cemilan yang dapat dikategorikan sebagai makanan pokok karena berbahan baku pisang, di mana pisang merupakan buah yang memiliki banyak sumber karbohidrat, vitamin, serta serat yang sangat bermanfaat bagi tubuh. Di antaranya dapat meningkatkan kekebalan tubuh, melancarkan aliran oksigen ke otak, mengatasi anemia, menurunkan berat badan, dan menyehatkan tulang, dan juga dikenal sebagai salah satu buah yang dapat menenangkan suasana hati atau mood food. Istilah Rupika Maknyos ini berarti Rumah Pisang Kita Maknyos, di mana penjelasan itu memaparkan bahwa usaha ini menyediakan berbagai macam olahan dengan bahan baku pisang, yaitu ada keripik pisang maknyos, piscok lumer maknyos, dan nugget pisang maknyos. Adapun visi, misi, dan tujuan usaha. Yang pertama yaitu visi, menciptakan pelayanan untuk konsumen sebaik mungkin dengan mengutamakan kesehatan dan kenyamanan konsumen, serta menciptakan makanan yang bisa dikonsumsi untuk semua kalangan, baik dari anak-anak, dewasa, hingga orang tua. Yang kedua yaitu misi. Terdapat 3 misi dalam usaha Rupika Maknyos ini. Yang pertama, menerapkan sikap sopan santun dan ramah tamah agar menciptakan suasana kenyamanan untuk para konsumen. Yang kedua, memenuhi permintaan dan selera konsumen dengan baik. Dan yang ketiga yaitu menggunakan bahan produk yang berkualitas dan terjamin. Dan selanjutnya adapun tujuan usaha dari Rupika Maknyos ini, yaitu yang pertama, meningkatkan jiwa kewirausahaan pada anggota dan masyarakat sekitar. Yang kedua yaitu membuat pemahaman yang lebih dalam lagi tentang wirausaha. Yang ketiga yaitu memberikan nilai tambah pada masyarakat, dan yang keempat yaitu mengurangi tingkat pengangguran. Selanjutnya ada analisis SWOT dari usaha Rupika Maknyos ini, di mana SWOT yang pertama yaitu strength atau kekuatan, di mana kekuatan dari Rupika Maknyos ini yaitu harga produk yang terjangkau, ketersediaan bahan baku, dan tempat yang strategis. Kemudian weakness atau kelemahan, di mana kelemahan dari usaha Rupika Maknyos ini terdiri dari kurang terampil dalam menguasai pasar, produk yang tidak bertahan lama, dan produk yang mudah ditiru karena berbagai macam olahan pisang sudah banyak ditemui pada usaha-usaha lainnya. Di mana dengan adanya produk ini mudah ditiru, terdapat persaingan dagang yang cukup ketat dan keterbatasan dalam memanajemen waktu. Selanjutnya yaitu opportunity atau peluang, di mana peluang dari usaha Rupika Maknyos ini yang pertama yaitu rutinitas konsumen mencari makanan yang unik dan viral.
Yang kedua, rutinitas konsumen untuk mencari makanan yang sehat dan bergizi, karena kita ketahui bahwa pisang merupakan buah yang kaya akan manfaat. Dan yang ketiga yaitu rutinitas konsumen mencari makanan beraneka ragam jenis, varian, serta topping, di mana Rupika Maknyus ini selain menyediakan 3 macam olahan makanan berbahan dasar pisang, juga menyediakan berbagai topping serta varian rasa yang akan memikat daya tarik konsumen. Selanjutnya yang terakhir yaitu threat atau ancaman, di mana ancaman dari usaha Rupika Maknyus ini yaitu yang pertama, melemahnya atau berkurangnya inovasi saat pengembangan usaha. Yang kedua yaitu banyaknya pesaing lain dengan produk yang sama dengan inovasi yang lebih kreatif. Baiklah, terima kasih atas pemaparan materi dari Juliana Villa. Selanjutnya untuk strategi perusahaan akan dijelaskan oleh rekan saya, yaitunya Rifki. Kepada Rifki, dipersilakan. Baiklah, untuk selanjutnya strategi perusahaan. Pada awal pembukaan usaha ini kami akan membuat strategi pemasaran dengan memberikan promosi kepada konsumen, yaitu buy two get one, di mana untuk perkenalan produk ini kita harus mengurangi laba usaha di awal-awal bisnis supaya konsumen tertarik untuk mencoba produk kita dan berlanjut menjadi pelanggan kita. Tidak hanya itu saja, setiap perayaan gerai kami dibuka, kami akan memberikan potongan harga serta reward untuk konsumen kami. Selanjutnya, kami juga akan bekerja sama dengan influencer untuk mempromosikan produk usaha agar lebih dikenal luas. Selanjutnya, deskripsi usaha. Yang pertama yaitu bidang usaha. Rupika Pisang Maknyus merupakan salah satu usaha yang bergerak di bidang industri makanan atau kuliner. Produk ini menyediakan makanan dengan olahan pisang yang menjadi bahan baku utama, di mana pisang merupakan salah satu buah yang sehat dan bergizi dan memiliki sumber karbohidrat dan vitamin yang banyak, sehingga bermanfaat bagi tubuh. Dengan mengolah pisang ke dalam berbagai jenis makanan, tentunya akan menarik daya minat konsumen untuk menikmati menu makanan dari Rupika Maknyus ini. Kemudian jenis usaha. Jenis usaha yang dipasarkan adalah bisnis makanan dengan olahan bahan baku dasar pisang. Ya, kemudian untuk lokasi usaha, Rupika Maknyus sendiri berlokasi di Jalan Cendrawasih, Air Tawar Barat. Kemudian dampak usahanya untuk bidang ekonomi yaitu mampu meningkatkan pendapatan pemilik usaha dan mampu menciptakan peluang bagi usaha bagi masyarakat. Kemudian untuk dampak sosial, yang pertama yaitu mampu menciptakan keakraban dalam menjalankan suatu usaha. Yang kedua, bisa membuat banyak perubahan sosial dengan adanya suatu usaha. Dan yang ketiga, memberi pandangan baik kepada orang tentang wirausaha. Kemudian untuk dampak di bidang budaya, yaitu mampu menciptakan suatu kuliner favorit. Kemudian melakukan pemasaran yang sangat menarik dan juga sebagai bisnis yang membuat orang tertarik untuk mencobanya. Baik, terima kasih atas penjelasan materi dari Rifki. Nah, untuk penjelasan materi selanjutnya yaitu mengenai rencana pemasaran. Nah, untuk rencana pemasaran ini sendiri akan dijelaskan oleh saya sendiri. Baiklah, untuk membuat suatu rencana pemasaran bidang usaha, di sini kita harus menentukan ada 4 data, yaitu yang pertama target konsumen, kemudian wilayah pemasaran, situasi pemasaran yang akan kita hadapi, serta jumlah dan harga produk yang akan kita ciptakan. Nah, yang pertama yaitu target konsumen. Target konsumen kami, di sini kami menargetkan kepada masyarakat umum, karena mengingat bahwasanya bahan baku yang kami gunakan pada Rupika Maknyus ini adalah bahan baku pisang. Jadi, itu tidak akan berbahaya dan dapat dikonsumsi oleh anak-anak hingga orang dewasa. Selanjutnya itu wilayah pemasaran.
Wilayah pemasaran Rupika Manyos ini kami khususkan pada daerah Kota Padang. Di sini kami juga mempertimbangkan karena seluruh anggota tim kami ini berada dan menetap di Kota Padang. Namun, untuk perkembangan usaha kami ini, kami tidak hanya berfokus kepada daerah Kota Padang saja, namun kami juga memanfaatkan media online untuk menyebarluaskannya di daerah yang ada di Sumatera Barat. Dapat menggunakan ekspedisi pengiriman cepat sehari seperti itu travel, tanpa lo, dan pembayarannya juga bisa melalui transfer bank. Selanjutnya yaitu situasi pemasaran. Nah, untuk mendapatkan pangsa pasar, tentunya sebagai wirausaha kita harus mampu mengikuti tren-tren apa saja yang sedang ada dan viral di kalangan masyarakat. Entah itu dari segi pemasaran, penguploadan produk, dan pelayanan yang akan kita berikan kepada konsumen nantinya. Nah, salah satu kunci yang kami manfaatkan untuk memperkenalkan dan mempromosikan produk kami kepada masyarakat luas yaitunya adalah media sosial. Karena seperti yang sudah kita ketahui bersama bahwasanya media sosial ini merupakan suatu alat yang sangat membantu kita dalam perkembangan dunia usaha bisnis. Karena walaupun nantinya orang tersebut jauh dan tidak berada di daerah yang tempat kami memproduksi usaha kami ini, dia juga dapat terus melihat dan memantau dan terus tertarik dengan produk yang kami ciptakan. Di sini kami akan memanfaatkan media sosial yang kami miliki, dan kami juga akan membuat media sosial khusus nantinya untuk Rupika Manyos ini sendiri, yaitu bisa dari Instagram, WhatsApp, Facebook, YouTube, dan lain sebagainya. Nah, yang selanjutnya yang harus kita rencanakan dalam pemasaran adalah jumlah dan harga produk yang akan kita ciptakan. Nah, jadi pada jumlah produk di sini kami akan menjual produk itu dalam bentuk per box. Nah, harga dari per boxnya ini kami jual dengan harga 15.000 dan kami akan memasarkan Rupika Manyos ini minimalnya 25 box per hari. Selanjutnya adalah rencana produksi. Selain kita harus menentukan rencana pemasaran, kita juga harus menentukan rencana produksi apa yang akan kita gunakan pada wirausaha yang kita miliki. Nah, yang pertama yang ada pada rencana produksi ini adalah bahan baku. Karena kami menciptakan 3 menu utama, ada keripik pisang lumer, pisang coklat lumer, dan juga nugget pisang lumer, maka bahan baku yang kami miliki juga akan berbeda-beda. Yang pertama yaitu bahan baku dari keripik pisang lumer. Kami pada keripik pisang lumer ini menggunakan bahan baku tentunya yang pertama adalah pisang, kemudian coklat batang, minyak goreng, garam, margarin, soda kue, dan juga glaze. Nah, untuk pisang coklat lumer, kami akan menggunakan bahan baku yang pertama yaitunya kulit lumpia, selanjutnya tentunya pisang, selai coklat, tepung terigu, air, dan juga glaze. Nah, selanjutnya yaitu nugget pisang lumer. Di dalam nugget pisang lumer ini kami menggunakan bahan baku yang pertama yaitu pisang, tepung terigu, telur, minyak, susu kental manis, tepung panir, gula, garam, vanili, coklat batang, dan juga glaze. Nah, dari semua bahan baku ini dapat terlihat bahwasanya kami tidak akan kesulitan mencarinya karena walaupun dengan menu yang berbeda, terdapat beberapa bahan yang tetap sama. Jadi kami bisa memanfaatkan bahan tersebut secara maksimal. Nah, baik, untuk penjelasan selanjutnya yaitunya mengenai proses produksi itu akan dijelaskan oleh rekan saya Yolanda Triviana. Kepada Yolanda dipersilakan. Baik, selanjutnya proses produksi. Yang pertama, cara membuat keripik pisang lumer. Pertama, bersihkan pisang mentah dan buah kulit arinya. Yang kedua, potong pisang menggunakan pisau. Yang ketiga, siapkan wajan dengan minyak yang sudah dipanaskan di atas kompor. Selanjutnya, pisang yang telah diiris kemudian digoreng dengan api sedang hingga kuning kecoklatan. Tunggu hingga dingin. Selanjutnya, siapkan alat dan bahan pembuatan lumerkan keripik pisang tersebut. Selanjutnya, lalu masukkan keripik pisang. Aduk keripik pisang pada gelas yang dipilih konsumen sampai benar-benar merata. Dan yang terakhir,
Kalau sudah merata ke semua bagian keripik, taruh keripik pisang ke dalam tempat yang telah disediakan. Yang kedua, cara membuat piscok lumer. Yang pertama, siapkan alat dan bahan pembuatan piscok lumer. Kemudian kupas pisang lalu menjadi 2 bagian. Yang kedua, kemudian siapkan kulit lumpia dan lumerkan coklat batang untuk isinya. Selanjutnya, isi pisang yang telah dibelah, kemudian beri coklat dan gulung menggunakan kulit lumpia dan rekatkan menggunakan air tepung terigu. Selanjutnya, siapkan wajan dengan minyak panas di atas kompor, lalu goreng piscok yang telah digulung dengan api sedang hingga coklat kematangan. Selanjutnya, setelah masak, tiriskan dan sajikan piscok ke dalam box. Selanjutnya, beri glaze dan topping sesuai dengan selera konsumen. Dan yang terakhir, packing dan siapkan diberi kepada konsumen. Yang ketiga, cara membuat nugget pisang lumer. Yang pertama, siapkan alat dan bahan pembuatan nugget. Kemudian lumatkan pisang yang digunakan menggunakan garpu. Yang kedua, lumatkan pisang sampai hancur, kemudian masuk tepung terigu, susu bubuk, gula, dan aduk hingga merata. Kemudian tambahkan telur sampai rata. Selanjutnya, siapkan loyang yang sudah dihalus dengan plastik, tuangkan adonan ke loyang. Selanjutnya, kukus selama 20-20 menit hingga matang. Kukusan harus dipanaskan terlebih dahulu. Pas adonan masuk, kukusan harus sudah mendidih. Setelah matang, tunggu dingin baru dipotong-potong. Selanjutnya, siapkan alat dan bahan penggorengan serta bahan pencelup yaitu tepung terigu. Tambahkan air secukupnya sampai kental. Selanjutnya, celupkan nugget ke bahan pencelup lalu guling ke tepung pasir. Selanjutnya, goreng di minyak yang sudah dipanaskan hingga kering kecoklatan, lalu tiriskan. Dan terakhir, sajikan dan kemasan ke dalam box, kemudian beri glaze dan topping sesuai selera konsumen. Selanjutnya, rencana manajemen. Yang pertama, bentuk usaha. Bentuk usaha dari kelompok kami yaitu usaha kecil UMKM dengan bidang kuliner. Dalam pengembangan usaha ini, kami telah membentuk 5 orang anggota dengan pembagian kerja yang telah ditentukan. Jadi, setiap anggota akan bertanggung jawab penuh dalam usaha ini sesuai dengan bagian kerjanya. Yang kedua, struktur organisasi. Ketua Muhammad Rifki Fadliansa, Sekretaris 1 Yuliana Villa, Sekretaris 2 Yulfani, Bendahara 1 Aulia Ulan Aprilia, Bendahara 2 Yolanda Triviona. Dan terakhir, tim pengelola. Muhammad Rifki Fadliansa sebagai ketua bertugas untuk mengkoordinasi anggota-anggotanya dalam mengembangkan produk dan mempromosikan serta memasarkan produk. Yang kedua, Yuliana Villa dan Yulfani sebagai sekretaris 1 dan 2 bertugas sebagai mencatat bidang produk dan penjualan. Yang ketiga, Aulia Ulan Aprila dan Yolanda Triviona sebagai bendahara 1 dan 2 bertugas mengelola keuangan dalam bidang produksi dan penjualan. Baik, terima kasih atas penjelasan materi dari rekan saya Yolanda Triviona. Selanjutnya untuk rencana keuangan akan dijelaskan oleh rekan saya Yulfani. Kepada Yulfani dipersilakan. Baiklah, selanjutnya yaitu rencana keuangan. Adapun rincian anggaran bahan baku yang akan kami gunakan pada usaha ini, yang pertama yaitu pisang dengan jumlah 1 tandan dengan harga 80.000, coklat batang 1 kilo dengan harga 50.000, minyak goreng 5 liter dengan harga 100.000,
garam 2 bungkus dengan harga 10.000, glaze 5 bungkus dengan 5 pilihan topping 250.000, soda kue 2 bungkus dengan harga 8.000, kulit lumpia 2 bungkus dengan harga 30.000, selai coklat 1 kilo dengan harga 40.000, tepung terigu 2 kilo dengan harga 24.000, air mineral 1 galon dengan harga 6.000, SKM 3 kaleng dengan harga 36.000, tepung paner 1 kilo dengan harga 15.000, gula 2 kilo dengan harga 30.000, vanili 3 botol dengan harga 15.000, margarin 1 kilo dengan harga 17.000, seres 1 kilo dengan harga 21.000, keju 5 batang dengan harga 12.000. Jadi total anggaran bahan baku yang akan kami gunakan yaitu sebesar 744.000. Adapun anggaran alat dan teknologi yaitu kompor dengan harga 169.000, tabung gas dengan harga 174.000, wajan dengan harga 70.000, toples dengan harga 10.000, jepitan dengan harga 15.000, saringan dengan harga 24.000, spatula dengan harga 5.000, pisau dengan harga 8.000, sendok goreng dengan harga 15.000, sendok makan dengan harga 18.000, baskom dengan harga 20.000, minyak goreng dengan harga 28.000, piring dengan harga 8.000, panci kukusan 110.000, loyang atau cetakan 18.000, mixer untuk mengaduk adonan dengan harga 70.000, stiker atau label produk dengan harga 200.000, gift card dengan harga 100.000, kemasan dengan harga 100.000, kertas dengan harga 10.000, pouch mini dengan harga 10.000, plastik meteran dengan harga 20.000, plastik kantong dengan harga 20.000, stand banner dengan harga 120.000, pamflet dengan harga 50.000. Total keseluruhan yaitu 1.412.000. Jadi total jumlah bahan baku dan alat atau teknologi adalah 2.156.000. Selanjutnya yaitu rencana laba rugi. Modal produk makanan. 1 pieces Rupika Magnes dengan keuntungan 50% dikali 15.000 sama dengan 7.500. Modal per bungkus 7.500. Modal per jualan per hari. Beban gaji tenaga kerja dibagi 30 hari. Proyek pendapatan harian 20 pieces dikali 15.000 sama dengan 300.000. Pendapatan bulanan 2 pieces dikali 30.000 dikali 15.000 sama dengan 99 juta. Proyeksi biaya bahan Rupika Magnes 20 pieces dikali 30.000 dikali 6.000 sama dengan 3.600.000. Kemasan 20 pieces dikali 30.000 dikali 1.500 dengan harga 900.000. Gaji karyawan 1 orang dikali 30.000 dikali 30 hari sama dengan 900.000. Total biayanya yaitu 5.400.000. Proyeksi pendapatan dikurang proyeksi biaya sama dengan 9 juta dikurang 5.400.000. Jadi laba yang dihasilkan 3.600.000. Break even point analysis. Total biaya per bulan dibagi harga jualan satuan. 5.400.000 dibagi 15.000 sama dengan 360 kemasan dibagi dengan bulan yang terjual. 360 dibagi 30 sama dengan 12 kemasan per hari. Jadi usaha ini akan mengalami BEP ketika dapat menjual 360 pieces yang terjual atau 12 kemasan per hari. Baiklah, terima kasih atas penjelasan materi dari rekan saya yaitu Giovanni.
Nah, jadi dari semua penjelasan materi dapat kita simpulkan bahwasanya ide usaha kami, yaitunya Rupika Maknyos, merupakan cemilan yang dikategorikan sebagai makanan pokok dengan bahan baku pisang dengan target pasar semua kalangan masyarakat. Nah, kami memiliki 3 menu utama sesuai dengan ketersediaan bahan baku pisang yang kami miliki. Tentunya dengan tujuan untuk meminimalisir kerugian dalam usaha kami. Mungkin sekian penjelasan ide usaha dari kelompok kami. Terima kasih, kami akhiri dengan wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.